Oke, baiklah pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan curahan hati seorang Nazira Syafa, di mana sudah 4 tahun sepeninggalan dari sang suami, sampai sekarang Nazira belum membuka hati untuk siapapun. Betul, perjalanan hidup seorang kita nggak pernah tahu. Bayangkan menikah tidak sampai setahun pemirsa, Iya, kasihan. ternyata cinta matinya benar-benar harus hilang sebelum 365 hari alias 172 hari pernikahannya. Astaga, dan ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah selanjutnya dari Nazira. Langsung saja ini untuk Anda. Kalau kita diterpai masalah, ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah, Ustadz. Katanya seperti itu. Tapi logika aku belum masuk, Ustadz. Kenapa bentuk cintanya Allah itu menyakitkan? Ketika Nazira bersujud dalam husuk pasrah pada Allah, mengapa cintanya bukan dibalas tawa bahagia tapi berlinang air mata? Menyayat hati dan pedih-perih, masalah tak kunjung usai. Tanya yang terlahir dari gundah gulana batin, dari hati yang goyah kala silih berganti ujian mendera. Nazira bagai berjalan di atas kerikil tajam serta onak duri. Pada bertubi terpaan masalah, Nazira goyah. Kesabarannya berada di tapal batas, nyaris hilang keimanan Islamnya. Suami tercinta, Amir Azikra, dipanggil kala pernikahan tengah berlumut bahagia. Sebelumnya, sang calon bayi serta sang ayah tiada. Tiada mudah hidup perempuan berkerudung Islami ini. Aku ini lagi lost, keimanan aku lagi turun. Aku nggak tahu gimana caranya untuk bisa survive. Karena bagaimanapun Ustadz, kehilangan yang aku dapat ini kan berulang. Aku kehilangan Bang Amar di usia yang cukup singkat kan ya, cuman 172 hari. Terus sebelum itu juga aku kehilangan calon baby aku. Jauh sebelum itu juga aku kehilangan almarhum ayah aku. Pasti buat aku karena berdekatan banget waktunya, timingnya. Itu di tahun pertama pernikahan aku, di ulang tahun aku, di bulan yang sama beliau pergi ninggalin aku. Dan aku mencoba banyak hal untuk terus menaikkan iman aku, untuk terus believe, untuk terus percaya kalau Allah itu sayang sama aku. Tapi Ustadz, lagi-lagi aku kehilangan arah. Lagi-lagi aku ngerasa kayak sulit untuk mendapatkan belief itu, sulit untuk mendapatkan kenikmatan untuk bisa terus percaya sama Allah, untuk bisa terus Allah tuh harus aku percaya kalau Allah itu sayang sama aku. Dan itu kesulitan aku untuk sampai saat ini. Tiada manis dikecap, hanya pahit dirasa. Dunia seakan bukan tempat penuh harmoni untuk Nazira. Mengapa masalah demi masalah tak kunjung henti menerpa? Ditambah nama besar keluarga almarhum suami kian membawa Nazira pada titik nadir penuh getir dan nestapa. Bagaimanapun, Nazira harus menjaga nama besar keluarga almarhum suami itu. Sementara ia sendiri belum sanggup. Pernikahan dengan almarhum yang awalnya bahagia, kini berganti duka lara tiada tara. Tahun lalu aku juga kesulitan. Bahkan aku sempat ngerasa kayak apalagi aku ada di dunia sosial media yang tekanan apalagi aku salah satu ada nama keluarga yang harus aku lindungin. Aku kesulitan untuk bisa melindungi nama itu dengan background aku yang masih sangat minim. Iman aku itu nggak setinggi itu, Ustadz. Aku kesulitan untuk melindungi itu semua. Dan sesama, terkhusus netizen, dengan cerca cela dan sindiran tajam, makin menghempas Nazira dalam lembah putus asa.
keimanannya benar-benar diuji hingga niat batin untuk istiqomah berhijab diguncang. Lantas, benarkah Nazira sampai ambil keputusan untuk melepas hijab? Berkali-kali beberapa kali dapat hujatan, kerudung aku udah nggak sepanjang dulu waktu sama Bang Amer. Kenapa Zira sekarang begini, kenapa Zira sekarang begitu? Itu kesulitan untuk aku, Ustadz. Sampai aku berpikir apa aku lepas hijab aja sekalian biar mereka puas ngehujat aku. Nazira terus berlinang air mata. Pun kala tawa dan senyum menghias wajah, tersirat jerit batin dan tangis hati. Ia diambang putus asa, secerca asa terpatri. Masihkah esok memberi senyum dengan sebuah kesempatan kembali rasakan bahagia pernikahan? Serta dengar dirinya dipanggil ibu? Harapan ini lirih terdengar lantaran mengalir bersama kenangan tentang keluarga sempurna yang diselipkan kata hampir di antaranya. Aku lebih pengen berharap kayak bisa nggak ya aku punya keluarga lagi. Aku hampir aku hampir memiliki keluarga yang sempurna di mata banyak orang. Aku pernah punya suami yang baik banget. Aku hampir punya anak. Dan aku kehilangan itu semua di waktu yang berdekatan. Bisa nggak ya aku punya lagi kesempatan itu? Karena kan kita nggak tahu ya, kedepannya nanti yang datang ke aku kematian atau jodoh lagi. Aku bakal ada kesempatan jadi ibu nggak ya? Karena kalau misalkan sebagai perempuan, normalnya kita pengen nggak sih dipanggil ibu?